Warga Jakarta yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanggal 10 April 2020 maka akan mulai diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta. Dalam ketentuan PSBB ada beberapa pembatasan, salah satunya adalah pembatasan moda transportasi. Terkait dengan pembatasan moda transportasi, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, yaitu satu, tidak ada penutupan atau pengalihan arus lalu lintas dan akses keluar masuk Jakarta. Yang kedua, pembatasan moda transportasi dilakukan terhadap moda transportasi yang mengangkut penumpang, baik pribadi maupun umum, dan moda transportasi yang mengangkut barang. Untuk pembatasan moda transportasi penumpang, maka yang dibatasi hanyalah jumlah penumpang di dalam suatu kendaraan. Namun itu pun kita masih menunggu peraturan dari Gubernur DKI. Untuk pembatasan moda transportasi barang, maka dapat disampaikan bahwa semua layanan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, itu masih bisa berjalan, khususnya untuk barang-barang yang esensial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, yaitu antara lain, pertama, angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi. Yang kedua, angkutan barang untuk keperluan bahan pokok. Yang ketiga, angkutan untuk makanan, minuman, sayuran yang akan distribusi ke pasar dan supermarket. Yang keempat, angkutan untuk pengedaran uang. Yang kelima, angkutan untuk bahan bakar minyak dan bahan bakar gas. Yang keenam, angkutan truk barang untuk keperluan bahan baku industri, manufaktur, dan assembling. Yang ketujuh, angkutan truk barang untuk keperluan ekspor impor. Yang kedelapan, angkutan truk barang untuk jasa pengiriman. Yang kesembilan, angkutan bus jemputan karyawan. Dan yang kesepuluh, angkutan kapal penyeberangan. Itulah pelaksanaan pembatasan moda transportasi selama pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih.
Kemenkesan, dokter Cina mengkonfirmasi ini adalah berita yang handal, 100% handal, sangat manjur buat setiap orang. Nah, kita kan tahu nih, Cina aja muncul virus pertama kali kan di sana. Tapi sekarang kita lihat ternyata mereka yang paling cepat sembuhnya kan. Ternyata mereka itu kompak kan, selain menggunakan masker, sering cuci tangan, mereka juga berkumur dengan garam dalam sehari itu 3 kali. Nah, setelah berkumur, 5 menit kemudian diminum airnya. Itu buat apa? Saat si virus coronanya itu, sebenarnya dia nyangkut dulu nih, 4 hari di tenggorokan, terus kita mulai nih ngerasain yang gatel lah, gak nyaman, terus mulai batuk-batuk. Sebenarnya si virusnya tuh baru nyangkut di tenggorokan dan belum nyampe ke paru-paru. Nah, penting banget untuk minum air hangat, kumur-kumur pakai air garam, sama ditelan juga tuh setelah 5 menitnya. Sedih tahu kalau sakit corona dijenguk gak bisa. Pokoknya keep safe. Kita coba aja hilangkan mindset soal kepanikannya, karena virus yang sebenarnya adalah si paniknya itu. Yang penting kita aware aja sama kesehatan kita. Perekonomian kita secara umum. Betul. Ya, sangat pasti mempengaruhi kondisi keuangan dari para customer kita di Adira Finance. Betul. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, maka Adira Finance dapat memberikan restrukturisasi keringanan kepada Bapak Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran virus corona. Ya. Adapun jenis restrukturisasi atau keringanan yang dapat kami tawarkan adalah perpanjangan jangka waktu dan atau penundaan sebagian pembayaran. Betul. Menunggah 2 bulan. Tunggu dulu. Bagaimana dengan angsurannya, Mbak? Apakah ada penambahan atau tidak, Mbak? Tunggu. Biar diselesaikan dulu. Ya, lanjut. Pengajuan permohonan restrukturisasi atau keringanan dapat dilakukan oleh Bapak Ibu yang terkena dampak penyebaran virus corona dengan persyaratan. Ada syaratnya, Pak? Silakan. Pertama, terkena dampak langsung COVID-19 dengan nilai pengelolaan pertama, Pak, di bawah 10 miliar. Semuanya pasti masuk, Pak, ya? Iya, masuk. Pekerjaan sektor informal dan atau pengusaha UMKM. Iya, masuk. Kalau respon kayaknya masuk, Pak, ya? Masuk. Kemudian, tidak mempunyai tunggakan sebelum tanggal 2 Maret. Masuk. Ya? Yang baju merah menunggah. Pak Presidennya umumkan 2 Maret, Pak, ya? Betul. Jadi yang kita hitung adalah per tanggal 2 Maret Bapak tidak menunggah. Jadi yang sudah menunggah jatuh tempo tanggal Maret. Bayar. Saat Oke, 2 bulan. pemerintah RI mengumumkan virus corona. Ojol. Nah, ini bantuan dari para wartawan dari Pemerhati Narkoba dan MSI. Ini untuk bantuan sekadarnya dan mudah-mudahan ini bisa membantu. Kemudian untuk para pengemudi ojek, barangkali saat ini bandar-bandar narkoba juga tetap bergentayangan. Tolong diperhatikan dan jangan mau terbujuk rayuan mereka. Ya, karena penjahat tetap saja mereka melakukan aksinya, apalagi narkoba. Nah, ajak teman-teman untuk mematuhi aturan dan tetap aman, tidak terlibat masalah narkoba. Ya. Dan saya juga adalah kita semua di lingkungan kita masing-masing. Ada seragamnya. Siap, tak. Satu lagi yang bawa pakai seragam. Ini 2 keluarga. Ya, dari pemerhati narkoba, walaupun sedikit nanti dimanfaatkan dulu, mudah-mudahan ini ada gunanya. Ya, sekalian bahwa
kegiatan bakti sosial ini kita lakukan bersama-sama para wartawan forum kerja di BNN, kemudian relawan-relawan anti narkotika. Yang kita inginkan bagaimana kita bisa saling membantu, saling memberi dan bertenggang rasa terhadap masyarakat kita yang saat ini sedang dalam kesulitan oleh karena adanya satu wabah penyakit. Dan oleh karena itu kita melihat banyak sekali terjadi PHK dan secara ekonomi tentu akan sangat terbebani sekali. Nah, oleh karena itu bersama-sama kita menggalang bantuan dan hari ini kita bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yaitu para petugas kebersihan, security atau satpam, kemudian juga kepada ojek online atau ojol. Nah, khusus kepada ojol ini, ojek online ini, sekaligus kita berpesan bahwa sekarang ini juga ada peredaran narkoba dengan belanja di online, dan mereka ini digunakan sebagai transporter. Nah, pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa itu juga perlu menjadi perhatian kita, sehingga di tengah kesulitan, sekalipun mungkin kita kekurangan sekarang, jangan kita sampai tergoda ikut dalam jaringan untuk mengedarkan narkoba dengan memanfaatkan profesinya sebagai ojek online. Nah, kepada masyarakat juga kita sudah sampaikan sesuai dengan himbauan pemerintah supaya jika tidak terlalu penting tetap berada di rumah, mengikuti arahan-arahan dari petugas setempat, terutama protokol-protokol yang sudah ditetapkan.